Kita lanjutkan dialog kita masih bersama Mas Ali dari Center for Detention Studies. Kami juga mengundang Anda, para pemirsa di rumah, untuk berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Mas Ali, kita bicara pungli tadi ya. Ada yang mengaku bahwa membayar 5-10 juta untuk sebuah pengurusan izin begitu. Kemudian kita sama-sama ingat bahwa kemudian ada LP Sukamiskin, para koruptor dijadikan satu. Ini sejak Menteri Denny Indrayana waktu itu. Di mana sebelumnya kita pernah lihat Pak Adi Warsita main ke mall, ada Ibu ada yang main ke mall, kita sama-sama ingat gitu ya. Waktu itu kemudian dijadikan satu di LP Sukamiskin. Anda melihat sekarang sudah jauh berbeda dari yang sebelumnya atau bagaimana? Ya. Ini masalah pengkhususan lapas sebenarnya, bahwa perlu ada lapas khusus atau tidak gitu. Sebenarnya saya melihat dari sisi yang berbeda, bahwa SDM-nya itu berkualitas atau tidak. Ya. Artinya sistemnya di sini. Iya, di sini kita melihat sumber daya manusianya berkualitas atau tidak. Dan ini menurut saya PR besar, karena jika kita melihat evaluasi terhadap kapasitas dan kualitas petugas, apabila kondisi yang sama terjadi secara berulang, tadi Mbak Nastiti bicara soal pungli di dalam, dan pungli itu sudah jadi rahasia umum karena yang memberikan kemudian bercerita kepada publik gitu. Saya pikir ada masalah integritas petugas di dalam SDM itu. Jadi ada dua hal menurut saya yang harus dibenahi, itu adalah kualitas SDM-nya. Berarti negara harus serius mengurus SDM petugas pemasyarakatan. Karena evaluasi dari CDS itu 15 tahun petugas pemasyarakatan itu kualitas SDM-nya terlambat. 15 tahun. 15 tahun. Jadi kualitasnya menurun kalau kita mengacu kepada rencana Bappenas soal pemberdayaan kualitas petugas. Gitu. Jadi apa yang harus dirombak? Harus diganti semua dari kepala lapasnya, kepala pengamanannya, sampai ke sipir-sipirnya? Bukan diganti, tapi memberikan mereka pendidikan, ya, pembinaan dan pendidikan yang selama ini menurut pengamatan kami sangat sedikit sekali untuk dilakukan. Ya. Apalagi model pendidikan di pemasyarakatan itu terpisah, Mbak Nastiti. Jadi ada unit eselon 1 lain di Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan itu. Which is itu juga tidak akan menjangkau petugas-petugas di bawah yang langsung berhubungan dengan narapidana. Nah ini menurut saya kelemahan dan harus diperbaiki karena sudah lama ini. Kalau pungli akan kembali kepada faktor manusianya. Demikian juga tertib administrasi akan kembali ke faktor manusia. Seperti yang Menkumham sampaikan bahwa masalahnya adalah bukan Sukamiskin atau bukan begitu. Masalahnya bukan pada tempatnya. Mau dikucilkan di daerah terpencil, daerah remote area sejauh apapun juga, kalau misalnya sistemnya tidak berjalan, ya akan sama saja begitu. Tapi oke, kalau misalnya yang Anda lihat yang paling dapat segera dilakukan adalah saat ini apa? Yang segera pemasangan CCTV mungkin yang bisa dihubungkan ke pusat sehingga pusat juga bisa langsung melihat apa yang terjadi dalam LP itu. Menarik sekali. Kalau CCTV memang kalau kita melihat programnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah berbasis informasi teknologi. Kemudian juga itu direct langsung kepada menteri untuk bisa memantau, ya, atau juga kepada inspektorat agar bisa langsung memantau, ataupun kepada Direktorat Jenderal. Masalahnya sejauh mana negara fokus kepada pemasyarakatan. Ini bicara soal anggaran sebenarnya. Sejauh mana negara tidak melihat pemasyarakatan itu, itu warga yang sudah dihukum, kita tidak usah lihat lagi. Tapi buktinya ini bikin sakit kepala juga kan. Dan itu bikin pemborosan juga akhirnya. Dan itu juga kemudian pemborosan. Tapi menurut saya apabila kita mau sebenarnya pembatasan dulu jumlah isi. Kan sampai hari ini kita sudah punya 200 ribu lebih narapidana yang ada di dalam, dan itu pengawasannya harus. Dan kita setiap kali melihat kebijakan pemerintah, kan pembangunan penjara menjadi prioritas. Akhirnya bantuannya itu kepada pemenuhan lokasi, bukan kepada peningkatan sarana prasarana, baik manusianya maupun alat pendukung keamanannya. Jadi menurut saya kalau mau strateginya dirubah dulu, jangan bangun penjara, karena kemarin tuh saya lihat bangun penjara terus, tapi batasin isinya. Berarti dihilir nih, polisi, jaksa gitu. Itu kalau yang kecil-kecil jangan semuanya dimasukin ke penjara. Karena ada unit lain. Misalnya narkoba kalau dia pemakai, rehabilitasi, tapi jangan ke penjara. Sehingga isi itu bisa dibatasi. Kalau isi bisa dibatasi, optimal kalau kita menggunakan IT. Karena uang yang tadinya tidak harus untuk memberi makan kepada mereka atau membangun penjara baru, bisa dimaksimalkan untuk IT yang akan dikerjakan. Jadi, dan itu pun juga mungkin penganggarannya juga secara tidak bertahap. Ya. Bagaimana dalam wacana GPS tracker? Karena saya dengar atau mungkin sudah untuk sipir dipasangin GPS tracker, ini satu ide yang menurut saya agak sedikit make sense ya.
GPS tracking untuk petugasnya atau Petugasnya. Karena setahu saya biasanya itu digunakan untuk mereka yang sudah mendapatkan proses asimilasi. Jadi untuk narapidana. Kalau yang di luar itu sistem itu dipakai untuk narapidana, bukan untuk petugas. Petugas itu profesionalitasnya yang dibangun. Jadi menurut saya sendiri tidak sepakat apabila petugasnya yang dikasih GPS. Iya. Harusnya petugasnya dikasih pelatihan, bukan GPS. Baik, untuk 3 narapidana yang tadi kita sama-sama sudah lihat, ada mantan Bupati Bogor, ada mantan Wali Kota Palembang, juga kemudian Pak Anggoro. Ketiganya ini diindikasi paling nggak 2 diantaranya bertemu dengan istrinya begitu ya, istri dalam tanda kutip. Kita nggak perlu membicarakan sampai ke sana. Apakah memang itu tidak bisa disiapkan satu tempat gitu ya? Dulu ada wacana bilik cinta kalau tidak salah Mas Ali di dalam satu LP, itu tidak mungkin untuk dilakukan atau seperti apa sih sampai mereka akhirnya ya akan memanusiakan mereka juga untuk kebutuhan yang itulah. Bilik cinta itu kalau kita lihat praktek di seluruh dunia itu dilakukan. Ya, bilik cinta. Tapi ada juga beberapa seperti Iran kemudian menghapuskan karena malu pihak wanitanya. Tapi menurut saya itu mencegah apa? Tadi praktek penyimpangan dalam tugas. Bilik cinta ini dulu juga kalau kita lihat kebijakan itu sudah masuk ada namanya cuti mengunjungi keluarga. Itu coba difasilitasi oleh pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM dengan membuat program CMK, cuti mengunjungi keluarga. Periodenya setiap berapa bulan sekali dan berapa lama durasinya? Saya lupa di regulasinya itu apakah dia setelah mendapat persyaratannya sudah menjalani setengah atau 2/3 masa hukuman baru mendapatkan hak itu. Saya lupa. Dan itu ada dalam jangka waktu tertentu mereka diberikan gitu cuti mengunjungi keluarga. Nah, ini jembatan kalau tidak ada bilik cinta tadi. Tapi kalau misalnya dimasukkan bilik cinta itu di dalam programnya Kementerian Hukum dan HAM, itu secara masif menurut saya bisa mengurangi angka mereka yang membuat penyimpangan karena alasan keluar dari dalam lapas tadi. Jadi tidak ada lagi alasan untuk mengunjungi keluarga yang tidak sakit begitu ya. Dan di praktek di luar negeri itu bagus-bagus kok dibuat rumahnya itu. Ya, dibuatnya di dalam rumah yang begitu bagus, jadi orang berkunjung keluarganya juga nyaman dan dia boleh untuk beberapa waktu. Untuk kategori LP kelas berapa yang perlu ya kalau misalnya wacana ini kemudian bergulir dan disetujui oleh Menkumham? Bisa dimulai dengan LP yang kelas 1 ya, yang kualifikasi narapidana yang khusus misalnya tipikor gitu ya. Kemudian juga narkotika tapi kategori bandar gitu, sehingga tidak ada lagi alasan untuk keluar. Tapi untuk mengunjungi seorang narapidana di LP, apakah memang bisa sebebas itu? Sebulan sekali kita bisa hadir, mengunjungi keluarga begitu? Ya, karena kunjungan itu adalah hak. Semua narapidana berhak untuk dikunjungi. Gitu. Jadi tidak ada batasan dia dikunjungin itu. Mau setiap hari juga boleh. Cuma sekarang kita mau seperti apa? Kalau memang kunjungan itu kemudian disalahgunakan, maka tidak ada juga larangan kepada otoritas, artinya pemasyarakatan, untuk membatasi kunjungan itu, dan itu boleh. Ya, mestinya yang ada di LP Gunung Sidur misalnya berbeda perlakuannya dengan yang ada di Sukamiskin, begitu kan? Boleh. Boleh ada pembatasan. Boleh ada pembatasan. Jika memang sudah intinya dari sebuah lembaga pemasyarakatan kan dibina, kemudian haknya dibatasin. Tapi kalau memang misalnya hak-hak untuk masih bersosialisasi, bertemu dengan keluarga, apalagi kalau misalnya ada bilik cinta tadi memang diakomodir, apakah itu juga ya kita bisa bilang setengah merdeka begitu ya? Jadi kalau kita kembali, ini pertarungan antara dua politik hukum yang berjalan bersamaan menurut saya. Jadi di hukum pidana itu, ketika orang dijatuhkan putusan pidana, maka penjatuhan hukuman itu pasti penjara. Nah, penjara itu dimaknai sebagai perampasan kemerdekaan bergerak. Selesai di pengadilan, dipindahkan ke lapas. Lapas dengan Undang-Undang Nomor 12 Sistem Pemasyarakatan, satu-satunya keterbatasan yang diberikan oleh negara adalah perampasan kemerdekaan bergerak, itu saja. Jadi pembatasan aja, dia nggak kemana-mana. Tetapi bagaimana dia sebagai manusia normal, itu diakomodir di dalam lapas, sehingga ini kemudian seolah-olah terjadi dikotomi ya. Prinsip penjaraan orang katakan seperti itu, kemudian dengan pemasyarakatan yang sangat manusiawi. Nah ini kemudian harus kita batasi, karena menurut saya selesainya efek jera dalam konteks peradilan pidana itu adalah ketika dia dirampas kemerdekaannya.
Itu yang membuat orang jera, karena kalaupun misalnya memang kebebasan bergeraknya masih bisa dinikmatin sebebas-bebasnya, apalah artinya kemudian seorang koruptor di penjara. Nah, kemerdekaan bergerak ini kemudian dibatasi dengan 4 hal tadi ketika dia keluar. Karena proses peradilan, karena pemindahan, karena asimilasi, dan karena alasan penting. Sebuah rekomendasi dari kepala lapas begitu ya. Apakah selama ini memang tidak secara transparan bisa dibuka satu narapidana ini, misalnya Romy Herton keluar 1 bulan berapa kali, 2 bulan berapa kali, untuk keperluan apa saja? Apakah itu bisa diketahui secara transparan? Ada wacana itu ya, bahwa dalam konteks narapidana tertentu memang harus ada seperti informasi terbuka begitu ya kepada publik supaya publik juga tidak salah sangka. Tapi pada umumnya yang kita lihat harusnya yang dimatangin itu adalah koordinasi antara penegak hukumnya dulu. Nah ini yang menurut saya tidak begitu jalan. Ketika ini antara siapa saja? Antara polisi, ya, penyidik polisi, kemudian kalau dia narkotika dengan BNN, kalau dia teroris dengan BNPT, kalau dia koruptor dengan KPK. Integrasi aja dulu soal itu, karena dulu juga sudah ada edaran soal itu. Untuk mereka yang dengan kategori narapidana khusus, apabila dikeluarkan dengan alasan penting, harus berkoordinasi. Nah ini yang menurut saya itu belum jalan. Nah kalau itu tapi koordinasinya... Bukannya KPK memang hanya mengurusi sampai putusan, kemudian setelah putusan berarti sudah tidak ada campur tangan KPK lagi di situ, sudah bukan ranahnya, bukan? Masalahnya di proses administrasi pemasyarakatan itu kan mereka sekarang sudah bisa masuk tuh sampai kepada dengan PP 99 mereka bisa ikut juga dalam penentuan apakah orang itu dapat PB atau tidak gitu ya. CB diberikan atau tidak, revisi diberikan atau tidak. Mereka sudah masuk dalam sistem itu. Ini sudah ada perkembangan sistem nih. Nah, makanya menurut saya ini harus disempurnakan lagi sehingga ada pengawasan dari masing-masing institusi itu. Nah, saya pikir negara bisa memberikan itu apabila mereka bekerja sama. Pemerintah bisa akuntabel kepada masyarakat. Jadi bukan lembaga pemasyarakatan kemudian mengumumkan secara langsung kepada publik. Tidak seperti itu cara bermain administrasinya. Tapi mereka yang berkoordinasi. Dan itu kalau memang itu dilakukan, Anda yakin bahwa itu... Menurut saya satu usaha yang bagus penekanan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh petugas. Karena menurut saya ini penyimpangan yang dilakukan oleh petugas, bukan sistemnya yang keliru. Ya. Kemudian jika memang ya sistem harus dibenahin, SDM harus diberi pelatihan-pelatihan khusus. Anda melihat selama ini apakah kita bicara LP Sukamiskin, tapi bagaimana dengan LP-LP yang lain? Saya sih meyakini kondisinya sama, gitu ya. Ada kondisi penyimpangan yang sama dan terjadi gitu ya di seluruh Indonesia, cuma mungkin tidak tercover. Ini kita tahu karena investigasi Tempo saja gitu. Iya, dan ini karena koruptor yang besar begitu. Iya. Kalau kita lihat hasil evaluasi dan pengakuan masyarakat, kita random sampling aja pergi ke beberapa wilayah Indonesia pasti kita akan temukan hal yang sama gitu. Saya juga yakin di Ombudsman sudah ada pengaduan mungkin seperti itu, KPK juga sama, ada pengajuan izin sakit yang begitu banyak gitu misalnya. Nah, memang harus ada upaya yang sistematis dari Menteri Hukum dan HAM untuk bisa memperbaiki kondisi ini. Gitu. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Mas Ali. Kami kembali sesaat lagi.